Selamat datang, ketemu lagi dengan saya Yusdil Asutianto di channel yang membahas psikologi, psikoterapi, hipnosis, dan hipnoterapi. Kali ini saya akan membahas video edukasi tentang gangguan disosiasi, sebuah kondisi mental yang melibatkan pemisahan atau gangguan pada identitas, ingatan, atau kesadaran seseorang. Disosiasi psikologi adalah mekanisme pertahanan alam bawah sadar yang membantu melindungi kondisi emosional seseorang dari peristiwa yang memicu trauma psikologis. Gangguan disosiasi mencakup berbagai kondisi, di antaranya disosiasi identitas, dulu dikenal sebagai multiple personality disorder, amnesia disosiatif, dan depersonalisasi atau derealisasi. Semua ini melibatkan pengalaman pemisahan dari identitas, ingatan, dan realitas. Kondisi ini bisa menimbulkan efek yang berbeda pada setiap orang. Berikut adalah jenis gangguan disosiatif jika dilihat dari dampaknya pada orang yang mengalaminya. 1. Gangguan amnesia disosiatif. Disosiatif amnesia ditandai dengan ketidakmampuan seseorang dalam mengingat detail peristiwa traumatis. Dalam kondisi ini, mereka sadar sedang mengalami hilang ingatan. Amnesia disosiatif masih bisa dibedakan menjadi lokal, lupa dengan keseluruhan pengalaman traumatis, selektif atau lupa sebagian, umum, sulit mengingat berbagai detail dalam hidup dan sistematis dan spesifik. Yang kedua adalah gangguan identitas disosiatif. Dissociative Identity Disorder adalah kepribadian ganda, adalah jenis disosiasi psikologi yang membuat seseorang memiliki lebih dari satu kepribadian, baik disadari maupun tidak. Halaman Better Health menyebutkan bahwa dissociative identity disorder merupakan jenis gangguan disosiatif yang paling berat. Pasalnya, setiap kepribadian bisa memberikan karakter yang sangat berbeda. Ketiga, depersonalisasi atau derealisasi. Depersonalization atau derealization disorder akan membuat seseorang seolah-olah sedang melihat dirinya sendiri dalam sebuah film yang membosankan. Depersonalisasi akan membuat pengidapnya seolah melihat dirinya sendiri dari luar tubuh, sementara derealisasi membuat pengidapnya merasa seakan dunia di sekitarnya tidak nyata. Gejala gangguan disosiasi dapat bervariasi, tetapi umumnya meliputi hilangnya ingatan tentang peristiwa penting, perasaan terputus dari diri sendiri atau lingkungan sekitar, serta pengalaman identitas berganda atau perasaan tidak nyata. Faktor resiko untuk gangguan disosiasi termasuk riwayat trauma atau stres kronis, terutama pada masa tumbuh kembang. Faktor genetik dan lingkungan juga dapat berperan dalam perkembangan kondisi ini. Gejala disosiasi biasanya berkembang sebagai cara seseorang untuk mengatasi suatu peristiwa traumatis. Namun, gangguan mental ini juga bisa terjadi karena beberapa faktor berikut. 1. Trauma. Para ahli percaya bahwa disosiasi psikologi merupakan cara alam bawah sadar untuk melindungi seseorang dari ingatan traumatis. Disosiasi bisa terjadi setelah seseorang mengalami trauma kekerasan seksual atau fisik, pelecehan di masa kecil, peperangan, kecelakaan, atau bencana alam. Yang kedua, penyebab disosiasi bisa karena obat-obatan. Seseorang mungkin merasa terputus dari diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya akibat penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Pengguna obat psikedelik atau halusinogen seperti LSD dilaporkan bisa mengalami kehilangan kontak dengan diri sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Ketiga, gangguan mental lainnya. Selain dissociative disorder, gejala disosiasi juga berkaitan dengan kondisi mental lainnya seperti stres akut, depresi, borderline personality disorder atau disebut dengan BPD, obsessive compulsive disorder atau OCD, post-traumatic stress disorder atau PTSD, gangguan makan, dan schizophrenia. Untuk mendiagnosis gangguan disosiasi, para profesional kesehatan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh DSM-5-TR. Ini melibatkan evaluasi gejala dan dampaknya pada fungsi individu. Perawatan gangguan disosiasi melibatkan terapi psikologis seperti terapi kognitif perilaku atau terapi EMDR, eye movement desensitization and reprocessing, serta terapi farmakologis jika diperlukan. Dukungan sosial juga penting dalam proses pemulihan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang gangguan disosiasi dan memberikan dukungan kepada individu yang mengalami kondisi ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung. Terima kasih telah menonton video ini. Mari kita sama-sama mengedukasi diri kita dan orang lain tentang pentingnya merawat kesehatan mental kita
dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Dan share video ini agar masyarakat lebih teredukasi tentang tema-tema psikologi.